Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, musim telah berakhir. Sekarang adalah saatnya mempersiapkan untuk musim depan. Walaupun sekarang masih libur, tetapi kemarin ada pertemuan Inzaghi dengan manajemen. Apa sih yang mereka obrolin? Nah, itu dia sahabat Bob. Sebelum gue lanjut sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, musim kemarin itu adalah pencapaian yang lumayan. Walaupun di Serie A kita peringkat 3, tetapi 2 piala kita bawa ke markas Inter dan sampai di final Liga Champion. Itu adalah pencapaian menurut gua. Nggak tahu sahabat Bob bagaimana menilai musim ini. Menurut gua musim ini Inter lumayan. Ya kalau poin gua 7,5 ya. 7,5 sampai 8 lah. Karena melihat penampilan Inter di Liga Champion. Ternyata penurunan Inter dan 3 bulan terakhir Inter begitu intens, begitu bagus. Itu semoga berlanjut di musim depan. Tetapi musim depan Inter perlu berbenah. Nah inilah pertemuan Inzaghi semalam. Tapi nanti gua bahas ya sahabat Bob. Karena ini menurut mantan legenda Inter ya, Antonio Paganin. Bukan hanya kita aja sahabat Bob, bahwa kita tidak mau kehilangan Onana. Itu udah pasti. Gua pribadi nggak mau, karena kiper kayak begini langka di atas di dunia ini sahabat Bob. Kalau kita jual walaupun 70 juta ya, mungkin kalau 100 sampai 120 juta boleh, tapi ini kan Chelsea maunya 60 atau 70 gitu. Nah, itu dia bilang ini, menjual Andre Onana akan menjadi kesalahan besar, bahwa walaupun ada Vicario, ada lagi sekarang kiper mudanya Valencia itu juga diincar Inter untuk menggantikan Onana. Jadi kita akan lihatlah apakah memang benar-benar ini akan dilepas atau tidak. Karena memang kita tahu bahwa Onana adalah kiper terbaik di Liga Champion. Terus kita juga tahu bagaimana dia bisa clean sheet 8 gitu loh. Nah, jadi ini sahabat Bob. Jadi kemarin ternyata pertemuan Inzaghi dengan manajemen belum membahas perpanjangan kontrak dengan Inzaghi. Di situ juga ada Presiden Zhang, bahkan pertemuan itu kurang lebih 3,5 jam. Nah, jadi gini, neraca musim yang baru saja berakhir dan rencana musim yang akan dibuka pada tanggal 10 Juli dengan dimulainya kembali di Pinetina. Artinya pemain-pemain akan kembali 10 Juli karena akan ada nanti pramusim. Nah, Inzaghi telah meminta bantuan kepada manajemen memenuhi permintaannya, yang menegaskan kembali bahwa tim akan ditingkatkan, tetapi tanpa mengganggu rencana perusahaan. Diterjemahkan dengan kata lain seperti ini, pasar yang dibiayai sendiri, berarti penjualan pertama dan kemudian pembelian. Berarti nggak ada sahabat Bob, kita mau beli ini, kalau belum ada penjualan belum bisa, intinya gitu. Nah, terus kalau untuk ada juga beberapa masalah konkret di atas meja. De Vrij akan segera memperbaharui kontraknya, jadi De Vrij 2 tahun ya. Nah, terus juga kalau Zeko rumit karena dia ada kemarin di video gua bahwa Fenerbahce mengincar dia memberikan 2 tahun kontrak. Nah, terus untuk SMS nih permintaan Inzaghi. Jika dalam kasus pertama Inter sudah siap untuk pindah, harus menggantikan Skriniar untuk pemain Serbia. Jadi kalau untuk terkait dengan SMS ini kita harus menjual ya, kemungkinan yang paling mungkin adalah Brozovic. Terus kalau misalnya Lukaku datang, Koulibaly datang, berarti kita akan kehilangan Onana. Nah sebenarnya Inzaghi tidak senang dengan dijualnya Onana, tapi ya kita akan lihatlah seperti apa. Tapi yang jelas itulah hasil pertemuan kemarin. Memang Inzaghi tetap di Inter, mendukung dia membeli pemain, tetapi harus ada yang dikorbankan sahabat Bob. Nah ini berarti salah satu ya mungkin untuk membantu Inzaghi. Fenerbahce juga sangat tertarik pada Korea. Korea benar-benar ini pemain yang sering cedera, padahal dia punya potensi yang luar biasa, bermain bagus di
Lazio, bermain bagus di Sevilla, tetapi pas pindah ke Inter dia juga gacor awalnya, tetapi akhirnya menurun sampai akhirnya. Jadi benar-benar Fenerbahce tertarik dan bahkan dia akan diduetkan dengan Dzeko nanti kalau memang Dzeko akhirnya pindah ke sana, sahabat Bob. Jadi kalau Korea akhirnya pergi, Inter juga masih mengincar Matteo Retegui yang berusia 23 tahun atau Volarin Balogun yang gue bilang ini dari Arsenal. Tapi juga ada rekan di timnasnya Lukaku, yaitu Dodi Luke Bacchio. Ini juga pemain bagus. Gua sih di antara kalau Retegui nggak dapat, gua lebih senang Luke Bacchio nih, sahabat Bob. Bagus, kuat, bisa bermain di sayap. Wah, ini luar biasa, kuat banget, sahabat Bob. Nah, kita akan lihat aja apakah benar-benar Inter akan mendapatkan pemain-pemain yang diinginkan oleh Inzaghi. Nah, juga sekarang Inter Milan lagi nge-push untuk Chelsea mendapatkan Koulibaly secara pinjaman. Jadi memang Milan Skriniar akhirnya juga akan pergi. Dia juga ada mengucapkan selamat tinggal, menyesal sekali bahwa tidak bisa memenangkan Liga Champion. Dan gua jujur sejak dia udah tahu bagaimana tabiat dia, terus yang kedua dia cedera, gua udah nganggap Skriniar udah nggak ada. Karena memang Darmian bisa menggantikan posisi dia. Dan akhirnya Inter bisa finish di peringkat 3 gitu loh. Nah, jadi Koulibaly ini walaupun dia berusia 31 tahun, tapi kita tahu bagaimana ini adalah bek tangguh di Napoli dulu, dibeli di Chelsea, tetapi di Chelsea dia tidak bisa bagus bermainnya, memang tidak gampang untuk beradaptasi di Inggris, sahabat Bob ya. Jadi memang kalau memang Inter bisa dapatin secara pinjaman dan gajinya mungkin juga bisa diturunkan atau siapa yang bayar, kita akan lihat nanti. Ini bagus kalau misalnya Inter ya, karena memang kemungkinan D'Ambrosio tidak diperpanjang kontraknya. Jadi bisa si Darmian pergi, Koulibaly ini yang bisa masuk gitu loh, sahabat Bob. Walaupun ya kita belum tahu siapa-siapa aja yang akan masuk nanti ke Inter. Nah, ini yang diinginkan Inter Milan. Simone Inzaghi hanya menginginkan salah satu. Sassuolo Milankovic atau Pratesi, sahabat Bob. Jadi memang otomatis kalau misalnya Pratesi yang masuk berarti Milankovic nggak mungkin bisa datang. Tapi kalau misalnya Pratesi yang datang berarti kalau Milankovic yang datang, Pratesi nggak datang. Kalau Pratesi yang datang berarti Milankovic yang nggak datang. Apalagi kan Lazio memang berharap Inter menawar karena memang kontraknya tinggal setahun, tapi kalau Pratesi memang cukup lumayan 40 juta, tetapi Inter masih bisa memasukkan Fabian, Thierry. Nah, kalau untuk Lazio, kalau SMS kemarin seperti di video gua akan dijadikan barter adalah Gosen, sahabat Bob. Gosen kurang lebih 20 juta. Nah, artinya Inter cuma tinggal cari 10 jutaan lah, karena memang nih paling tinggi SMS itu sekitar 30 juta, sahabat Bob, karena kontrak tinggal setahun. Nah, siapa yang akan didapat? Kita akan lihat. Jadi memang Inzaghi memang menginginkan SMS karena memang udah biasa menjadi anak didik. Nah, cuman ini Inter Milan kemarin juga sudah bertemu dengan perwakilan Sassuolo untuk Fratesi. Jadi memang Inter sebenarnya lebih intens mengejar Fratesi dibanding SMS. Apalagi Pratesi juga kemarin diwawancara pas National League ya, di perwakilan Italia, dia bilang begini, saya punya satu di sini, dia bilang gitu waktu dia konferensi pers ya. Itu adalah Barella di Italia, dia adalah yang terbaik dari sudut pandang ini. Saya memiliki kesempatan untuk belajar dari dia, dekat dengan dia, tentu menjadi sumber inspirasi bagi saya karena dia membuat assist. Ya, kita tahu ya bahwa Pratesi ini idolanya juga salah satu adalah Barella, dan kita juga tahu Scalvini idolanya juga si Bastoni ya. Cuman kita nggak tahu nih, sahabat Bob, kalau kita melihat dari hasil pertemuan ternyata kita pikir dengan duit 145 juta yang didapatkan kemarin bisa membeli pemain. Ternyata kita harus menjual pemain. Kalau Onana misalnya dijual 70 juta, ya Inter pasti punya duit, Dumfries, tapi ya kita lihat lah seperti apa. Nah, jadi memang akhirnya si Dzeko akan tinggalkan Inter Milan dengan status bebas transfer, karena memang dia merasa
dia tidak dianggap penting lagi. Dia dikasih kontrak setahun, terus diturunkan lagi jadi gajinya, dan dia kurang yakin bahwa dia akan tetap menjadi starter. Jadi ya inilah salah satu yang membuat dia akhirnya akan meninggalkan Inter. Ya terima kasih Zeko bahwa Anda telah memberikan yang terbaik buat Inter selama 2 tahun dan memang membagikan pengalaman, memberikan kepemimpinan buat pemain-pemain muda Inter gitu loh. Ini kita lihat aja nanti apakah memang akhirnya pergi atau tetap gitu loh. Nah, Inter Milan sepakati perpanjang kontrak 2 tahun untuk De Vrij. Jadi ya kita akhirnya De Vrij ini kan juga diambil dari Lazio secara free. Dan sekarang dia tetap bermain di zamannya siapa? Di zamannya Inzaghi, tetapi tetap bergantian dengan Acerbi. Acerbi kemungkinan juga akan ditebus, cuman Inter maunya 2 juta. Kita tunggulah bahwa memang kabar-kabar transfer ini juga membuat kita punya harapan lah. Nah, ternyata Brozovic, tim Arab Saudi sangat tertarik untuk mendatangkan Brozovic. Ini Arab Saudi ini, Liga Pro Arab ini juga lagi gencar ya. Ada Cristiano Ronaldo lah, Benzema, Kante, banyak sekali yang udah pindah ke sana. Memang gaji gila-gilaan. Nah, memang minat serius dari Liga Pro Saudi Arabia ini juga menjadi apa ya? Tergantung dari Brozovicnya. Brozovicnya mau masih bermain di sana atau tetap bermain di Eropa. Tapi memang kemungkinan Inter tetap akan menjual karena Newcastle juga mengincar Newcastle ya. Inter sekitar 25 atau 30 juta akan lepas Brozovic sahabat Bob, walaupun kontraknya masih panjang sampai 2026 karena memang Inter memproyeksi bahwa akan menjadi pengganti Brozovic. Nah, jadi kita tunggulah memang info-info tentang bursa transfer ini kan memang sebenarnya belum dibuka, tetapi sekarang semua tim sudah bergerak. Nah, Inter Milan juga sangat tertarik untuk bintang muda usia 21 tahun ya. Ini bernama ini pemain Jerman dan dia bernama Jan Aurel Bisek ya. Dia bermain di bukan di Jerman ya sahabat Bob ya. Dia bermain di Denmark. Dan tapi ini luar biasa, pemainnya bagus, tinggi 196, dan kita akan tunggulah apakah memang benar-benar dia bisa masuk ke Inter atau tidak, karena memang di Liga Super Denmark ini penampilannya bagus. Jadi kita tunggu apakah ini salah satu yang bisa menggantikan Skriniar termasuk Koulibaly, karena memang banyak sekali calon-calonnya ya sahabat Bob ya. Jadi kita tunggu siapa yang sebenarnya yang menjadi pengganti Skriniar. Kita tunggulah karena memang kalau Jan Bisek ini juga harganya juga masih murah, jadi masih bisa Inter mendapatkan dia. Nah, juga Inter tinggal peresmian untuk kontrak Bastoni dan Hakan. Kita hanya menunggu kapan peresmiannya, kita tunggu, dan itu adalah berita baik. Nah, ini juga masih ingat nggak sahabat Bob bahwa Omar Solet nih dari Liga dia pemain muda Prancis yang bermain di Red Bulls Salzburg ya. Ini kan juga jadi incaran Inter. Dia bilang begini, Inter, tujuan Solet Nerazzurri adalah klub yang saya sukai. Saya akan mendengarkan tawarannya. Mereka bermain di final Liga Champion. Ini pasti klub yang mungkin menarik minat saya. Saya akan mendengarkan tawaran mereka dan melihat apa yang terjadi. Ini Soletnya juga bagus. Sahabat Bob bisa lihat di YouTube. Ini bagus-bagus. Nah, Milan Skriniar berbicara kekalahan di final Liga Champion, sedih untuk mengucapkan selamat tinggal. Hampir dimainkan dengan satu kaki waktu lawan Porto waktu dia cedera. Tapi memang kita sudahlah. Terima kasih untuk Skriniar bahwa Anda telah pergi dari Inter. Jangan seperti Hakimi yang minta kembali lagi ke Inter ya. Perisic yang kangen lagi Inter. Tapi ya sudahlah, kami sudah melupakan Anda, tapi tetap Anda berjasa kepada Inter. Jadi kita tunggu seperti apa gebrakan-gebrakan Inter di bursa transfer ini sahabat Bob, karena memang kita pasti pengen memperkuat, apalagi kalau kita bicara Lukaku juga lagi diincar tim Arab ya, dan dengan dana yang tak terbatas, tetapi Lukaku menyatakan
tetap mau di Inter. Nah inilah pertemuan Chelsea akan membahas Lukaku, Koulibaly, Onana, juga ada Chalobah, ya, banyak yang akan dibahas. Nah kita akan tunggulah siapa sih yang akan akhirnya datang ke Inter, siapa yang pergi. Yang pasti Korea udah gak keluar, ini udah habis kontrak. Apakah Gosen juga akan pergi, Dum, Onana, siapapun lah gitu loh. Kita tunggulah sahabat Bob, Brozovic gitu. Karena memang Inter butuh untuk lebih kuat di musim depan. Semoga sahabat Bob, kita dua akan terus update yang terbaru untuk sahabat-sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.